Hai semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu. Pada pelajaran 4.2 kita akan membahas tanda hubung. Tanda hubung bentuknya seperti ini. Tanda strip yang biasanya kita sebut sebagai tanda strip. Nah, setelah menyelesaikan pelajaran ini, kamu mampu menggunakan tanda hubung untuk pertama, memisahkan kata dasar, kedua, memisahkan kata ulang. Penggunaan tanda hubung. Yang pertama, untuk memisahkan kata dasar. Kenapa perlu dipisahkan? Karena ketika kita sedang menulis sampai di bagian yang ujung dan tidak muat untuk menuliskan satu kata dasar utuh, maka kita menyambungnya di baris kedua. Untuk satu kata dasar yang dipisahkan dari baris pertama ke baris kedua, kita memerlukan tanda hubung. Tanda hubung ini diletakkan di antara vokal dan vokal, maupun vokal dan konsonan, maupun konsonan dan konsonan. Jikalau masih ada yang bingung perbedaan vokal dan konsonan, Ibu akan jelaskan. Vokal adalah A, I, U, E, O. Semua huruf A, I, U, E, O termasuk vokal. Selain dari A, I, U, E, O adalah huruf konsonan. Selain dari A, I, U, E, O adalah huruf konsonan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu mau memberikan sebuah contoh penggunaan tanda hubung di antara huruf vokal dan vokal. Anak-anak coba lihat penulisan contoh kalimat berikut yang ada di sebelah kanan Ibu. Bisa kita baca bersama. Iwan suka makan buah pepaya. Tapi ketika penulisan Iwan suka makan buah pepaya ini tidak dapat dituliskan dalam satu baris karena terbatas ruang, maka Bu dan A ketika dipisah harus dicantumkan tanda hubung. Harus dicantumkan tanda hubung. Contoh kedua. Jangan suka main korek api karena berbahaya. Jangan suka main korek api karena berbahaya. Ketika kita sedang menulis jangan suka main, ketika ruang terbatas, maka kita harus memisahkan ma dan in. Kita harus mencantumkan tanda hubung. Jangan lupa ya anak-anak. Contoh lain. Penggunaan tanda hubung di antara huruf vokal dan konsonan yang terdapat pada kalimat ini. Widi berbelanja sayuran di strip SAR bersama ibu. Dengan alasan yang sama, karena ruang yang terbatas sehingga tidak dapat ditulis dalam satu baris, maka pa dan sar ketika dipisah harus ditambahkan tanda hubung. Kalimat yang kedua contohnya, Santi membeli penggaris di toko alat tulis. Di strip ko alat tulis. Sudah mengerti anak-anak? Selain itu, Ibu juga mau menjelaskan penggunaan tanda hubung di antara huruf konsonan dan konsonan, seperti yang terdapat pada kalimat ini. Adikku memiliki rambut yang ikal seperti ayah. Ketika kita menulis rambut, kita tulis ram, kemudian strip, dan lanjut dengan baris kedua, but, yang ikal seperti ayah. Begitu juga ketika kita menuliskan kata sambal pada kalimat ini. Ayam goreng yang dimakan dengan sambal lezat rasanya. Sam, tanda strip, kemudian bal di baris berikutnya.
Sudah mengerti anak-anak? Ternyata anak-anak, penggunaan tanda hubung tidak hanya dipakai untuk memisahkan kata dasar dalam pergantian baris, melainkan juga untuk memisahkan kata ulang. Ibu yakin yang ini jauh lebih mudah dipahami. Contoh kalimatnya seperti ini. Buku-buku di perpustakaan dirawat dengan baik. Untuk memisahkan kata ulang buku-buku digunakan tanda hubung, tanda strip. Buku strip buku di perpustakaan dirawat dengan baik. Contoh kedua, mobil-mobil parkir dengan teratur. Cara penulisannya disisipi tanda hubung. Mobil, tanda strip, mobil, parkir dengan teratur. Beginilah cara penggunaan tanda hubung yang tepat. Sudah bisa anak-anak? Kalau sudah bisa, waktunya bagi kita untuk mengerjakan latihan yang terdapat pada buku kegiatanmu. Kita akan berjumpa kembali pada pelajaran berikutnya. Sampai jumpa!